Sobat Kreatif di rumah, bertemu lagi bersama saya Romi Samsuhardo, tenaga ahli TKK Jakarta Timur. Hari ini kita akan belajar tentang digital marketing terkait WhatsApp bisnis. Dan kemana-mana tetap pantengin channel ini. Nah, Sobat Kreatif di rumah, kita langsung masuk ke materinya terkait dengan WhatsApp bisnis. Di sini kita bisa lihat Sobat Kreatif, yaitu kelas digital marketing WhatsApp bisnis. Nah, di sini WhatsApp itu mungkin ada dua ya, ada WhatsApp biasa dan WhatsApp bisnis. Ya, bisnis itu untuk kegunaannya terkait bisnis lah. Jadi kita langsung ke pemateri, yaitu pertama, apa itu WhatsApp bisnis? WhatsApp bisnis adalah aplikasi WhatsApp yang diunduh secara gratis. Jadi WhatsApp bisnis ini kita unduh bisa secara gratis. Jadi kalau misalnya di Apple itu ada di App Store, kalau misalnya di Android itu ada di Play Store. Teman-teman bisa lihat di slide ini. Terus aplikasi didesain guna memenuhi kebutuhan pemilik bisnis UMKM. Jadi bagus sebenarnya WhatsApp bisnis ini untuk UMKM. Aplikasi WhatsApp bisnis akan membuat interaksi dengan pelanggan menjadi lebih mudah dan menyediakan fitur untuk mengautomasi, yaitu dia ada banyak fitur otomatis di situ, menyortir, membalas pesan dengan cepat. Aplikasi ini juga didesain seperti fungsi sama dengan WhatsApp Messenger, jadi sama ya dengan WhatsApp yang hanya mengirim pesan. Jadi hanya fitur tambahan saja terkait fitur-fitur bisnis. Nah, Anda dapat menggunakan untuk melakukan semua hal yang Anda bisa lakukan, mulai dari perpesanan hingga mengirim foto. Jadi sama kegunaannya. Nah, di sini kita lihat potensi apa yang ada di potensi bagaimana kita berjualan di WhatsApp bisnis. Potensi ini bisa kita lihat, teman-teman, ini bisa lihat kita di slide kita ini. Itu potensi penggunanya itu hampir secara global 73 juta. Itu untuk WhatsApp bisnis. Mungkin untuk WhatsApp biasa melebihi itu ya. Nah, di WhatsApp bisnis ini 73 juta itu di tahun 2022. Terlihat ya di sini ada India di peringkat pertama. Selanjutnya juga ada Indonesia di peringkat kedua, dan peringkat tiga adalah Brazil. Jadi kita adalah termasuk dari 10 besar dan di peringkat kedua. Nah, selanjutnya untuk di Indonesia sendiri itu masing-masing hampir memiliki unduhannya ya. Untuk WhatsApp itu hampir 73 juta. Oh ya, untuk di Indonesia itu ternyata 73 juta, teman-teman. Untuk di India itu yang memang hampir 291,5 juta. Nah, ini angka fantastis ya. Jadi totalnya itu mungkin sudah lebih dari ratusan juta orang yang mengunduh atau menggunakan WhatsApp bisnis. Ini ya, itu potensi kita, bahwa kita di platform yang memang ramai di dalamnya. Oke. Nah, fitur-fitur kita bisa lihat di sini, teman-teman. Fitur-fitur apa saja yang memang dimiliki oleh WhatsApp bisnis ini? Pertama, kita lihat di sini adalah profil bisnis, yaitu mencantumkan informasi penting mengenai bisnis seperti alamat, email, situs web. Nah, ini di sini perangkum hal itu di situ ya semuanya. Terus label untuk mengelola dan menemukan chat serta pesan dengan mudah. Ini jadi nanti bisa dipisahkan mana orang yang baru mesen untuk ibu-ibu UMKM, orang yang sudah bayar, dan orang tinggal pengiriman atau yang sudah selesai misalnya. Jadi kita untuk mempromosikan, untuk share-nya juga lebih gampang. Terus fitur perpesanan untuk merespon pelanggan dengan cepat. Jadi biasanya kalau ada ya, kita pelayanan di jam 7 sampai dengan jam 8 malam, tapi ada yang menghubungi atau yang ingin memesan di jam 9 malam. Nah, itu bisa pesan karena kita agar terlihat profesional dan juga agar terlihat responsif dan cepat. Untuk itu, maka ada fitur untuk membalas cepat untuk pesan-pesan ini. Itu jadi nanti bisa digunakan oleh teman-teman. Misalnya maaf, layanan kami hari ini, itu bisa. Nanti kita coba ya, teman-teman. Terus selanjutnya manfaat WhatsApp bisnis. Kita secara singkat aja ini untuk menerangkannya. Pertama, menjalin komunikasi dengan pelanggan, jelas. Jadi ini untuk mempermudah teman-teman. Di samping kita memiliki banyak hal-hal
e-commerce dan lain-lain, tapi kan agak sulit untuk berkomunikasi dan lain-lain di situ. Nah, WhatsApp Business ini menjadi salah satu kunci gitu. Yang perlu diingat bahwa di dalam WhatsApp Business ini tidak bisa melakukan transaksi seperti e-commerce pada umumnya. Contohnya Tokopedia itu tidak bisa, Shopee, TikTok Shop tidak bisa. Nah, di WhatsApp Business ini kita hanya bisa memesan. Apabila melakukan pemesanan dan menyelesaikan transaksi di situ, itu hanya dengan manual saja, yaitu dengan pengiriman sendiri, misalnya pengiriman dengan Gojek atau apa, itu kita manual melakukannya, atau seperti biasa dengan reguler saja gitu. Atau misalnya transaksi pun seperti itu, kita dengan transaksi yang reguler seperti transfer langsung ke rekening kita gitu. Jadi tidak bisa otomatis kode virtual seperti di e-commerce pada umumnya. Itu teman-teman yang harus ingat. Tapi di situ kita bisa memastikan mengirim foto lebih banyak dan lain-lain untuk memastikan lah, untuk meyakinkan customer kita gitu. Nah, mendapatkan peluang market yang lebih besar, jelas peluang marketnya juga jelas. Tadi sudah hampir berapa juta unduhan kan, ini jadi peluang market yang besar. Terus membangun kepercayaan, semakin profesional akun kita, semakin kita terlihat siap dan semakin kita dilihat semakin sebagai produk yang memang sudah digital, itu orang akan semakin percaya. Apalagi nanti itu bisa centang biru kan, atau verified dengan cara banyak hal lah, nanti kita akan jelaskan di sini. Terus ada promosi produk. Nah, bisa melakukan promosi produk dengan cara satu, kita bisa broadcast kepada teman-teman yang misalnya sudah membeli, kita broadcast lagi, kita menawarkan kalau kita ada diskon dan lain-lain. Terus juga nanti ada terkait dengan kita bisa buat story di situ. Nah, itu bisa ya. Jadi sama sebenarnya fungsinya. Terus ada organisir pelanggan dengan fitur label. Jadi nanti kita bisa mengkelompokkan nomor-nomor yang masuk gitu. Itu seperti saya katakan tadi, yang nanya-nanya kita kasih label warna hitam, yang cuma PHP kita kasih warna merah misalnya, atau yang sudah bayar kita kasih warna kuning. Itu contohnya. Terus memiliki fitur otomatis. Selain fitur greeting, WA Business juga memiliki pesan otomatis seperti send away, message, dan quick reply. Jadi nanti kita ada fitur balas cepat. Di situ nanti isinya banyak, ada tentang alamat kita, katalog produk kita. Terus misalnya ucapan terima kasih, thank you, tanpa harus diketik. Jadi cepat lah reply atau balas cepat. Terus WhatsApp Story, sama seperti umumnya pada WhatsApp, kita bisa buat WhatsApp Story sebagai wadah promosi kita. Memiliki fitur statistik pesan, jadi ada statistik pesan di sini. Terus mari kita mulai lihat bagaimana ini terjadi. Pertama, teman-teman di rumah tuh harus unduh Google Play atau App Store. Ini penting. Jadi harus di-download ya. Jadi tidak sama WhatsApp Business dan WhatsApp biasa. Jadi kalau sudah punya WhatsApp biasa, terus harus juga download WhatsApp Business untuk usahanya. Saya menyarankan nomor pribadi dan nomor WhatsApp Business itu dipisahkan. Karena nanti nggak enak teman-teman UMKM di rumah. Misalnya teman-teman UMKM buat misalnya nanti ada pesan otomatis kalau ada yang menghubungi, mohon maaf kami hari ini sedang tidak melayani, dan kami akan buka lagi di pukul 7, kami akan membalas pesan Anda secepat mungkin. Kalau itu nomor pribadi, tiba-tiba ada orang kolega dekat kita, itu kan udah jadi kurang enak kesannya. Jadi kalau bisa dipisahkan nomor bisnis dan nomor bisnis UMKM Anda dan nomor pribadi, itu lebih baiknya. Pertanyaannya, bisa tidak satu HP? Jelas bisa. Jadi dalam satu HP itu bisa dua WhatsApp biasa dan WhatsApp bisnis, bisa berjalanan. Apalagi yang HP-nya memiliki holder atau misalnya dua holder SIM, dua tempat SIM atau available untuk dua SIM gitu, itu lebih bagus lah. Terus, nah ini tampilan WA Business, teman-teman bisa lihat di sini. Pertama, jelas berbeda ya dengan yang biasa. Ini ada profil, ada katalog, advertise, Facebook, Instagram. Jadi bisa melingkan atau menyambungkan ya Facebook dan Instagram.
Atau misalnya ada short link di sini bisa misalnya contohnya link pembelian di Shopee atau di mana. Nah, ini terus ada greeting message, message. Nah, di sini ini tampilan umum. Nah, teman-teman bisa download dulu. Ini bisa dicek seperti ini. Nah, ini tampilan-tampilan bisnisnya. Selanjutnya, langkah pertama kita klik profile. Kita lengkapi profile di situ. Pertama kita berikan foto untuk profil bisnis kita. Nah, di sini saya kasih contoh TKK Store untuk latihannya. Di sini saya buat foto atau logonya lah terkait TKK Store. Terus saya memberi nama bisnisnya. Jadi nama bisnis ini tergantung bisnis apa saja yang dijual oleh teman-teman yang ada di rumah. Saya di sini TKK Store Jakarta Timur. Terus ada nomor HP-nya masih di sini. Terus nanti ada deskripsi dari bisnis. Anda berjualan apa? Habis itu apa saja yang dijual gitu. Nah, itu dilengkapi semenarik mungkin, semakin menarik minat orang akan semakin ini. Atau misalnya jadi kan branding produk itu kan nanti ada yang memang menarik dan unik atau ada yang elegan atau karena dengan sebagainya. Terus ada informasi terkait jam bisnis atau jam operasional. Bisa dari jam 5, jam 9 sampai jam 6. Nah, ini bisa diatur dari Senin sampai dengan Minggu atau dari Minggu sampai dengan Jumat. Nah, ini bisa bisa kita cek bersama. Terus nanti ada alamat kita bisa ketik pertama, terus kedua kita bisa memberikan titik untuk memberikan informasi ke orang-orang bahwa lokasi kita ada di situ. Nah, ini bisa kita lakukan. Terus ada email address, kita memberikan email. Jadi semakin lengkap informasi kita, orang akan semakin percaya. Dan profil bisnis harus seperti itu, lengkap. Terus ada website. Nah, di sini website bukan berarti website misalnya yang Anda miliki sendiri atau Anda buat sendiri. Website di sini bisa dengan link, misalnya link Shopee atau link TikTok atau link Tokopedia toko Anda, ya. Terus katalog nanti ada sendiri, kita akan lihat bagaimana cara menguploadannya. Nah, di sini ada Facebook, add account Facebook dan Instagram gitu ya. Ini bisa ditambahkan. Terus nah, sebelum itu ada kategori. Nah, di sini kategorinya teman-teman tinggal tambah saja shopping, kereta, bisnis atau apa ya. Nah, selanjutnya itu adalah terkait dengan katalog di sini teman-teman bisa cek, bisa menambahkan add new item. Terus pertama itu klik add new item. Nah, nanti di sini akan disuruh untuk mengisi pertama namanya apa, terus harganya berapa, deskripsi produknya, kalau orang mau beli di mana. Nah, itu bisa. Terus item code atau kode item, misalnya teman-teman karena sudah banyak jadi membuat kode di masing-masing produk teman-teman. Kalau semua ini udah diisi, kita klik save. Nah, nanti kalau kita share hasilnya, kita share ke orang-orang, nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, itu ada view TKK Store Jakarta Timur on katalog. Nah, itu dia ya gambarannya. Atau kalau misalnya kita sudah mengisi, jadi seperti ini. Nah, sebentar. Diklik, terus selanjutnya kita akan klik on. Kalau kita mau, ketika orang yang menghubungi kita akan ada langsung pesan dulu. Nah, di sini saya terus penerimanya siapa saja, everyone atau semuanya. Kalau misalnya WhatsApp Bapak Ibu atau teman-teman UMKM di rumah atau sobat kreatif di rumah itu masih dengan nomor pribadi, itu bisa diseleksi, dipilih untuk siapa saja yang tidak menerima pesan ini, gitu ya. Terus isi pesannya, kalau saya di sini membuat terima kasih telah menghubungi kami akan segera membalas pesan Anda. Terima kasih atas kesabarannya. Nah, itu contoh. Jadi teman-teman bisa berkreasi sendiri lah. Nah, ini cara menghidupkan pesan otomatis untuk agar terlihat profesional. Selanjutnya itu teman-teman adalah pesan cepat, yaitu reply quick, yaitu seperti saya katakan tadi, fitur di sini itu berbeda dengan fitur WhatsApp pada umumnya. Nanti di sini
kita klik tanda tambah di sini. Kalau ada yang chat kita ingin balas, kita klik tanda tambah di sini. Terus nanti akan muncul pertama quick replace, kamera, foto, katalog dan lain-lain. Nah ini kalau katalog, kalau ada yang lainnya kita tinggal kirimin katalog. Kalau misalnya quick replace, karena saking banyaknya nih yang ngechat kita bisa siapkan apa aja quick replace. Contohnya di sini, thank you. Nah, thank you, misalnya terima kasih karena sering udah yang close or dia sudah menyelesaikan pembelian. Kita ingin mengucapkan terima kasih karena banyak, kalau diketiknya nggak cukup waktu, kita bisa siapkan tombol cepat gitu untuk mengucapkan thank you. Terus karena banyak yang nanya ke alamat, kita juga siapkan di sini misalnya address gitu. Misalnya dia nanya jam atau misalnya nanya profilnya mana. Nah ini bisa banyak ya, atau bisa ditambah oleh teman-teman yang ada di rumah, tergantung kebutuhan. Itu dia pesan cepat dan otomatis. Selanjutnya adalah verified account. Nah, verified account di sini teman-teman, kalau kita cek bahwa bagaimana caranya. Jadi caranya itu adalah pertama teman-teman menyiapkan berbagai dokumen. Nah, nanti teman-teman bisa cek lah artikelnya di detik.com cara mendapatkan centang biru. Jadi memang untuk mendapatkan centang biru ini ada jadi tidak kita langsung berurusan kepada WhatsApp-nya. Jadi nanti ada pihak ketiga di sini yang sudah bekerja sama dengan WhatsApp bisnis itu sendiri. Teman-teman bisa cari di internet, itu banyak. Salah satunya di artikel ini banyak pilihan pihak-pihak yang memang bisa membantu atau memang bekerja sama dengan WhatsApp bisnis untuk menentukan akun mana yang sudah bisa verified. Itu ya teman-teman. Jadi tidak segampang atau semudah ya bisa langsung nggak bisa. Jadi teman-teman harus menyiapkan, nanti ada surat izin usaha dan lain-lain. Jadi baiknya sih diurus sehingga nanti teman-teman terlihat profesional dan terlihat terpercaya. Nah itu teman-teman terkait materi kita hari ini. Jadi inilah gambaran terkait dengan WhatsApp bisnis. Nah, diklik, terus selanjutnya kita akan klik on. Kalau kita mau, ketika orang yang menghubungi kita akan ada langsung pesan dulu. Nah di sini saya terus penerimanya siapa saja, everyone atau semuanya. Kalau misalnya WhatsApp Bapak Ibu atau teman-teman UMKM di rumah atau sobat kreatif di rumah itu masih nah bagaimana teman-teman sobat kreatif di rumah sudah mendengarkan dan penjelasan tadi bagaimana cara menggunakan WhatsApp bisnis untuk UMKM. Oleh karena itu wajib dicoba di rumah. See you.